Dunia tidak berpihak padamu, di luar sana sangat keras. Kencan modern terasa seperti medan perang, bukan? Wanita memakai topeng, media sosial telah mengubah perhatian menjadi mata uang, dan pria sepertimu ditinggalkan untuk menguraikan niat, mencari tahu motif, dan mempertahankan harga dirimu. Terlalu banyak pria baik, ya pria sepertimu, yang terjebak, dimanipulasi, dan dilucuti harga dirinya oleh wanita yang melihat mereka bukan sebagai manusia, tetapi sebagai alat. Alat untuk validasi, untuk uang, untuk kenyamanan. Tetapi kamu bukan sembarang pria. Kamu di sini karena kamu siap untuk bangkit. Kamu siap untuk mengenali permainan, menghindari jebakan, dan mengklaim harga dirimu. Hari ini aku akan membukanya semua untukmu, 7 tanda mematikan bahwa seorang wanita tidak layak untuk waktumu. Ini bukan omong kosong, ini kebenaran mentah, tanpa permintaan maaf, tanpa basa-basi, berdasarkan pengalaman dan didukung oleh filosofi, stoikisme, maskulinitas, realitas. Jika kamu lelah hidup dalam kegelapan dan menjadi pion dalam permainan orang lain, maka tonton sampai akhir. Jangan lupa untuk berlangganan, dukung saluran ini agar kebenaran ini dapat menjangkau lebih banyak pria yang sangat perlu mendengarnya, dan komentari di bawah, rasa hormat tidak bisa dinegosiasikan. Sekarang mari kita uraikan. Nomor 1, permainan pikiran. Tidak ada yang lebih buruk daripada bangun suatu hari dan menyadari bahwa wanita yang telah kamu investasikan waktu, energi, dan emosimu telah mempermainkanmu seperti pion dalam permainan yang bahkan tidak kamu ketahui sedang kamu ikuti. Permainan pikiran itu berbahaya, mereka bukan hanya membingungkan, mereka juga merusak. Mereka membuatmu meragukan diri sendiri, mempertanyakan harga dirimu, dan terjebak dalam penjara emosional yang tidak pernah kamu setujui. Ini bukan cinta, ini manipulasi dan dirancang untuk mengendalikanmu. Kamu pernah merasakannya sebelumnya, kamu duduk di sana bertanya-tanya mengapa suasana hatinya berubah seperti angin. Suatu hari dia memanggilmu hal terbaik yang pernah terjadi padanya, hari berikutnya dia dingin, jauh, dan tidak terjangkau. Kamu memutar otakmu mencoba mencari tahu apa yang salah. Jawabannya, tidak ada, bukan kamu, ini dia. Dia menarik tali, menguji seberapa jauh dia bisa mendorongmu, dan mengamati seberapa banyak kamu akan mentolerir. Ini bukan kebetulan, ini disengaja. Wanita yang memainkan permainan pikiran adalah ahli dalam mengendalikan narasi, dan jika kamu tidak hati-hati, kamu akan terjebak dalam jaringnya. Hubungan modern telah berubah menjadi tempat berkembang biak bagi taktik manipulatif ini. Media sosial telah memperkuat permainan pikiran ke tingkat yang tak terbayangkan. Dia memposting foto dirinya yang terlihat terbaik, tahu betul bahwa itu akan mendapat perhatian dari pria yang bukan kamu. Dan ketika kamu membicarakannya, dia menertawakannya, menyebutmu tidak aman, atau membaliknya kepadamu, mengapa kamu begitu peduli dengan apa yang aku posting? Ini bukan masalah besar, tapi ini masalah besar. Dia menciptakan dinamika di mana kamu terus-menerus mempertanyakan peranmu dalam hidupnya, sementara dia bermandikan validasi dari orang asing. Itulah permainannya, membuatmu tidak seimbang secara emosional. Dia berkembang pada ambiguitas, pada siklus konstan memberi dan menahan. 1 menit dia menghujanimu dengan kasih sayang, memberitahumu betapa berartinya kamu baginya, menit berikutnya dia menghilang selama berjam-jam, membuatmu menatap ponselmu seperti orang bodoh. Dan ketika dia akhirnya menjawab, itu sesuatu yang dingin, meremehkan, atau lebih buruk, dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Itu bukan cinta, itu kendali. Wanita yang mencintaimu tidak membuatmu menebak-nebak. Dia tidak berkembang pada kebingunganmu. Dia menghargai kedamaianmu, stabilitasmu, kewarasanmu. Permainan pikiran pada awalnya halus. Dia membatalkan rencana pada menit terakhir, mengklaim ada sesuatu yang muncul. Dia memberitahumu dia lelah, tetapi kamu kemudian mengetahui dia keluar dengan teman-temannya. Dia membuatmu merasa bersalah karena menginginkan konsistensi. Dia bahkan akan menggoda pria lain tepat di depanmu, lalu menuduhmu cemburu ketika kamu menegurnya. Ini bukan perilaku yang tidak bersalah, ini ujian. Dia ingin melihat seberapa jauh dia bisa mendorongmu sebelum kamu melawan, atau lebih buruk, sebelum kamu hancur. Mari kita bicara tentang psikologi di balik ini. Wanita yang memainkan permainan pikiran sangat tidak aman. Mereka mendambakan kendali karena mereka kekurangan stabilitas dalam diri mereka sendiri. Mereka ingin melihat seberapa besar kekuatan yang bisa mereka gunakan atasmu karena itu memberi makan ego mereka yang rapuh. Dan budaya modern memungkinkan ini.
Platform media sosial, aplikasi kencan, dan bahkan narasi sosial memberitahu wanita bahwa mereka berhak atas perhatian, validasi, dan kekaguman terus-menerus. Dan jika kamu tidak memberikannya kepada mereka, mereka akan menemukan orang lain yang akan melakukannya, atau setidaknya mereka akan membuatmu percaya bahwa kamu perlu memahaminya. Permainan pikiran adalah serangan langsung terhadap maskulinitasmu. Mereka dirancang untuk membuatmu meragukan diri sendiri, untuk melucuti kepercayaan dirimu, dan untuk membuatmu bergantung pada persetujuannya. Dia ingin kamu mengejarnya, memohon kejelasan, dan berjuang untuk remah-remah kasih sayang. Mengapa? Karena selama kamu fokus padanya, kamu tidak fokus pada dirimu sendiri. Kamu tidak membangun, tumbuh, atau mencapai apapun. Kamu terjebak di dunianya, bermain dengan aturannya, dan itulah yang dia inginkan. Tapi kamu tidak seperti kebanyakan pria. Kebanyakan pria mentolerir perilaku ini, mereka membenarkannya, mereka meyakinkan diri mereka sendiri bahwa itu normal, bahwa semua wanita seperti ini, dan bahwa mereka hanya harus menahannya. Tapi bukan kamu. Kamu di sini karena kamu tahu ada lebih banyak kehidupan daripada menjadi samsak emosional seseorang. Kamu di sini karena kamu siap untuk merebut kembali kekuatanmu. Jadi, apa solusinya? Itu dimulai dengan kejelasan. Zeno dari Citium, pendiri Stoikisme, berkata, kejelasan adalah dasar dari kepercayaan. Seorang wanita yang memainkan permainan pikiran tidak memberimu kejelasan. Dia berkembang pada kebingungan, ambiguitas, dan kekacauan. Saat kamu merasa seperti terus-menerus berjalan di atas kulit telur, saatnya untuk mundur dan menilai kembali. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah perilaku ini selaras dengan nilai-nilai yang kamu pegang sebagai seorang pria? Apakah ini jenis hubungan yang ingin kamu investasikan energimu? Jika jawabannya tidak, kamu sudah tahu apa yang perlu kamu lakukan. Kamu perlu menetapkan batasan, dan bukan sembarang batasan, batasan yang tegas dan tidak bisa dinegosiasikan. Seorang wanita yang menghormatimu akan menghormati batasanmu. Dia tidak akan menguji mereka, mendorong mereka, atau mencoba memanipulasi jalan keluarnya. Tetapi seorang wanita yang memainkan permainan pikiran, dia akan melakukan segala daya untuk melanggarnya. Dan ketika dia melakukannya, kamu perlu memiliki kekuatan untuk pergi, bukan berdebat, bukan bernegosiasi, pergi. Ketenangan pikiranmu tidak bisa diperdebatkan. Dan inilah kebenaran yang paling sulit. Pergi itu tidak mudah, itu menyakitkan. Kamu telah menginvestasikan waktu, energi, dan emosi pada orang ini. Tetapi berpegang pada seseorang yang memanipulasimu jauh lebih menyakitkan dalam jangka panjang. Semakin lama kamu tinggal, semakin banyak yang kamu hilangkan, kepercayaan dirimu, harga dirimu, rasa dirimu. Jangan biarkan itu terjadi. Kamu berutang pada dirimu sendiri untuk menuntut yang lebih baik. Wanita yang memainkan permainan pikiran sering mengandalkan satu taktik utama, membuatmu merasa kamu tidak bisa mendapatkan yang lebih baik. Mereka akan secara halus merusak kepercayaan dirimu, membuatmu percaya bahwa mereka adalah satu-satunya pilihanmu. Tidak ada yang akan mencintaimu seperti aku, kamu terlalu banyak berpikir, kamu beruntung aku bersamamu. Ini adalah kebohongan yang dirancang untuk membuatmu terjebak. Tetapi inilah kebenarannya, kamu bisa mendapatkan yang lebih baik. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, dan saat kamu menyadari itu, permainan berakhir. Saatnya untuk mematahkan siklus. Berhentilah terlibat dalam bolak-balik. Berhentilah membenarkan perilakunya. Berhentilah menunggu dia berubah. Seorang wanita yang memainkan permainan pikiran tidak tertarik untuk berubah, dia tertarik pada kendali. Dan selama kamu mengizinkannya, dia akan terus mengambil lebih banyak dan lebih banyak darimu sampai tidak ada yang tersisa. Jangan biarkan itu terjadi. Rebut kembali kekuatanmu. Fokus pada dirimu sendiri, tujuanmu, ambisimu, pertumbuhanmu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang menghargai dan menghormatimu. Bangun kehidupan yang penuh tujuan dan kepuasan sehingga kamu tidak punya waktu untuk permainan. Seorang pria bernilai tinggi tidak mengejar wanita yang tidak menghargainya. Dia tidak mentolerir manipulasi, kebingungan, atau rasa tidak hormat. Dia menetapkan standar dan dia tidak puas dengan yang kurang. Permainan pikiran adalah pilihan. Dia memilih untuk memainkannya dan kamu memilih untuk tetap tinggal. Tetapi sekarang kamu tahu lebih baik. Kamu tahu tanda-tandanya, taktiknya, dan motivasi di baliknya. Dan yang paling penting, kamu tahu bahwa kamu tidak harus menerimanya. Kamu memiliki kekuatan untuk pergi, untuk menuntut kejelasan,
dan untuk membangun jenis kehidupan dan jenis hubungan yang pantas kamu dapatkan. Nomor 2, kurangnya rasa hormat. Rasa hormat bukanlah sebuah bantuan, itu adalah hal mendasar. Itu adalah fondasi dari setiap hubungan yang bermakna, dan tampaknya, seluruh struktur runtuh. Namun di dunia saat ini, rasa hormat adalah salah satu aspek yang paling diabaikan dalam hubungan modern. Terlalu banyak pria yang mentolerir ketidakpedulian yang terang-terangan karena masyarakat telah mengkondisikan mereka untuk percaya bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Tapi kamu, pria yang menonton ini, kamu berbeda. Kamu merasakannya dalam perutmu ketika ada sesuatu yang tidak beres, ketika dia berbicara kepadamu dengan cara yang menggerogoti harga dirimu. Perasaan itu bukanlah paranoia, itu instingmu yang berteriak kepadamu bahwa ada sesuatu yang salah. Ketidakpedulian tidak selalu datang dengan tanda neon yang berkedip. Itu halus, tenang, dan berbahaya. Itu ada dalam cara dia berbicara melewatimu dalam percakapan, seolah-olah pikiran dan pendapatmu tidak penting. Itu ada dalam cara dia meremehkan pencapaianmu, memperlakukannya seolah-olah tidak signifikan, sementara menuntut tepuk tangan untuk hal-hal terkecil yang dia lakukan. Itu ada dalam cara dia merendahkanmu di depan orang lain, membuat lelucon dengan mengorbankanmu untuk mendapatkan tawa dari kerumunan. Dan ketika kamu menegurnya, dia membaliknya kepadamu, mengatakan, kamu tidak bisa menerima lelucon. Itu bukan lelucon, itu ujian, upaya yang disengaja untuk melihat seberapa banyak ketidakpedulian yang akan kamu tolerir sebelum kamu akhirnya membela diri. Mari kita bicara tentang batasan. Seorang wanita yang menghormatimu tidak melanggar batasanmu. Dia tidak mendorong, menyodok, atau mengusik garis yang telah kamu buat. Dia menghormatinya karena dia memahami bahwa batasanmu adalah cerminan dari rasa hormatmu pada diri sendiri. Tapi seorang wanita yang kurang rasa hormat akan memperlakukan batasanmu seperti rintangan yang harus diatasi. Dia akan berdebat, memanipulasi, dan membuatmu merasa bersalah untuk memindahkan tiang gawang. Mengapa kamu harus begitu ketat tentang ini? Tidak bisakah kamu santai saja? Tidak. Kamu tidak bisa santai pada hal-hal yang penting, dan saat kamu melakukannya, kamu kehilangan bukan hanya rasa hormatnya, tetapi juga rasa hormatmu sendiri. Ketidakpedulian tidak hanya berhenti pada batasan, itu meningkat. Itu dimulai dari hal-hal kecil, mengabaikan preferensimu, menyela kalimatmu, atau memutar matanya saat kamu mencoba menjelaskan sesuatu. Tetapi seiring waktu, itu tumbuh. Dia mulai merendahkanmu di depan orang lain, membuatmu merasa kecil dalam situasi sosial. Dia mengkritik keputusanmu, membuatmu meragukan kemampuanmu untuk memimpin, dan sebelum kamu menyadarinya, kamu berjalan di atas kulit telur, terus-menerus mencoba menenangkannya, mencoba menghindari membuatnya marah. Itu bukan cinta, itu perbudakan. Wanita yang kurang rasa hormat pada pria mereka sering menunjukkannya dengan cara yang mereka pikir tidak akan kamu perhatikan, tetapi kamu memperhatikannya. Kamu memperhatikan ketika dia memprioritaskan semua orang di atasmu, ketika dia menjawab pesan teks atau menerima panggilan selama waktu kalian bersama, seolah-olah kamu bahkan tidak ada di sana, ketika dia berbicara dengan teman-temannya tentangmu dengan cara yang meremehkan peranmu dalam hidupnya. Oh, dia hebat, tapi, itu mengatakan segalanya. Itu pertanda bahwa di matanya, kamu tidak cukup. Budaya kencan modern telah membuat ketidakpedulian semakin merajalela. Media sosial telah memberi wanita platform untuk menyiarkan kehidupan mereka, dan banyak yang menggunakannya sebagai alat untuk merendahkan pasangan mereka. Dia memposting foto yang sedikit terlalu terbuka, sedikit terlalu mencari perhatian, dan ketika kamu membicarakannya, dia menuduhmu mengontrol. Itu hanya foto. Tidak, bukan. Itu pesan. Seorang wanita yang menghormatimu tidak membutuhkan validasi dari orang asing. Dia tidak perlu memamerkan dirinya dengan cara yang membahayakan hubunganmu. Jika dia melakukannya, dia menunjukkan kepadamu persis di mana prioritasnya, dan itu bukan denganmu. Rasa hormat bukan hanya tentang bagaimana dia memperlakukanmu di depan umum atau di media sosial, itu tentang bagaimana dia memperlakukan waktu, energi, dan usahamu. Seorang wanita yang kurang rasa hormat akan meremehkanmu. Dia akan mengharapkanmu untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memecahkan masalahnya, untuk menjadi sistem pendukung emosionalnya, sambil memberikan sedikit atau tidak sama sekali sebagai imbalan. Dia akan membuatmu merasa seperti peranmu dalam hidupnya adalah untuk melayaninya, untuk mengorbankan kebahagiaanmu untuk kebahagiaannya, dan bagian terburuknya, dia bahkan tidak akan menghargainya. Dia akan mengharapkannya.
Dia akan bertindak seolah-olah itu adalah tugasmu, seolah-olah kamu berutang sesuatu padanya hanya karena ada di sana. Tapi kamu tidak berutang apapun padanya. Rasa hormat diperoleh, bukan diberikan, dan jika dia tidak mendapatkannya, dia tidak pantas mendapatkan usaha yang kamu curahkan ke dalam hubungan itu. Seneca pernah berkata, dia yang menghormati dirinya sendiri aman dari orang lain. Pikirkan tentang itu. Saat kamu mulai menghormati dirimu sendiri, benar-benar menghormati dirimu sendiri, kamu akan menemukan bahwa kamu tidak memiliki toleransi untuk seseorang yang tidak menghormatimu. Kamu akan berhenti membuat alasan untuk perilakunya, kamu akan berhenti menerima permintaan maaf setengah hati, dan yang paling penting, kamu akan berhenti puas dengan yang kurang dari yang pantas kamu dapatkan. Inilah kebenaran yang sulit, jika dia tidak menghormatimu, dia tidak mencintaimu. Cinta dan rasa hormat tidak dapat dipisahkan, kamu tidak bisa memiliki satu tanpa yang lain. Seorang wanita yang mencintaimu mengagumimu, dia menghargai pendapatmu, menghargai usahamu, dan mendukung tujuanmu. Dia tidak merendahkanmu, dia membangunmu. Dia tidak melihat batasanmu sebagai rintangan, dia melihatnya sebagai cerminan dari pria seperti apa kamu, dan jika dia tidak melakukan hal-hal itu, kamu perlu bertanya pada dirimu sendiri mengapa kamu masih di sana. Pergi itu tidak mudah, tetapi tinggal dalam hubungan yang tidak menghormati jauh lebih sulit. Setiap kali kamu membiarkan ketidakpeduliannya berlalu, kamu mengirim pesan, bukan hanya kepadanya, tetapi juga kepada dirimu sendiri. Kamu memberitahu dirimu sendiri bahwa hanya ini nilaimu, bahwa hanya ini yang pantas kamu dapatkan. Tetapi jauh di lubuk hatimu, kamu tahu itu tidak benar. Kamu tahu kamu mampu lebih, bahwa kamu pantas lebih. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan menuntutnya. Rasa hormat dimulai denganmu, dimulai dengan standar yang kamu tetapkan dan batasan yang kamu tegakkan. Dimulai dengan cara kamu membawa dirimu sendiri, cara kamu berbicara, cara kamu menjalani hidupmu. Seorang pria bernilai tinggi tidak memohon rasa hormat, dia memerintahkannya, dan seorang wanita yang tidak menghormatimu tidak pantas berada dalam hidupmu, sesederhana itu. Lain kali kamu merasa tidak dihormati, jangan abaikan, jangan mengabaikannya. Hadapi secara langsung, tatap matanya dan jelaskan bahwa kamu tidak akan mentolerirnya. Jika dia meminta maaf dan melakukan upaya tulus untuk berubah, bagus. Tetapi jika dia berdebat, mengelak, atau menggandakan, kamu sudah tahu apa yang perlu kamu lakukan, pergi. Bukan karena marah, bukan karena dendam, tetapi karena rasa hormat diri. Karena seorang pria yang menghormati dirinya sendiri tidak puas dengan apapun yang kurang dari yang pantas dia dapatkan. Dan jika kamu berpikir, bagaimana jika aku tidak pernah menemukan seseorang yang lebih baik? Hentikan itu ketakutan yang berbicara, itu bagian dari dirimu yang telah dipukuli oleh bertahun-tahun mentolerir ketidakpedulian. Tetapi inilah kebenarannya, kamu akan menemukan yang lebih baik. Saat kamu mulai menghormati dirimu sendiri, kamu akan menarik wanita yang menghormatimu juga, wanita yang melihat nilaimu, yang menghargai usahamu, dan yang ingin membangun bersamamu, bukan merendahkanmu. Nomor 3, tindakan yang tidak konsisten. Tindakan mengungkapkan kebenaran, kata-kata hanyalah asap dan cermin, sementara dan hampa ketika tidak didukung oleh substansi. Namun dalam hubungan saat ini, terlalu banyak pria yang terjebak dalam ketidakpastian janji dan kata-kata manis yang tidak pernah terwujud. Kamu pernah mengalaminya, mendengar kalimat yang sama berulang kali, aku bersamamu, aku peduli padamu, aku ingin kita membangun masa depan bersama. Tetapi ketika kamu melihat lebih dekat, kata-kata itu tidak tercermin dalam tindakannya. Kamu dibiarkan mengejar ilusi tentang siapa yang dia katakan, alih-alih menghadapi kenyataan tentang siapa yang dia tunjukkan. Tindakan yang tidak konsisten adalah racun bagi sebuah hubungan. Mereka membusuk dari dalam, membuatmu bingung, terkuras, dan kecewa. Dia memberitahumu bahwa dia menghargaimu, tetapi ketika tiba waktunya untuk hadir, dia tidak ada dimanapun. Dia mengatakan kamu adalah prioritasnya, tetapi setiap keputusan yang dia buat mengatakan sebaliknya. Ini bukan kebetulan, ini pola, kebiasaan yang mengakar dalam, dan kecuali kamu mengenalinya apa adanya, itu akan menghancurkan rasa dirimu. Hubungan modern telah membuat dinamika ini semakin buruk. Media sosial telah memberi orang platform untuk menampilkan versi diri mereka yang dipoles, dikurasi, dan seringkali sama sekali terputus dari kenyataan. Dia memposting tentang kesetiaan, cinta, dan komitmen secara online,
tetapi dalam kehidupan nyata, dia mengirim pesan teks kepada pria lain, membatalkan rencana denganmu pada menit terakhir, dan memprioritaskan kenyamanannya sendiri daripada waktumu. Itu membuatmu gila, karena citra yang dia proyeksikan tidak sesuai dengan kenyataan yang kamu alami. Kamu dibiarkan mempertanyakan diri sendiri, apakah aku bereaksi berlebihan? Apakah aku mengharapkan terlalu banyak? Tidak, kamu tidak. Kamu mengharapkan konsistensi, dan itu tidak terlalu berlebihan untuk diminta. Tindakan yang tidak konsisten bukan hanya tentang hal-hal besar, mereka ada dalam perilaku sehari-hari kecil yang perlahan menggerogoti kepercayaanmu. Dia memberitahumu bahwa dia menghormati batasanmu, tetapi ketika saatnya tiba, dia tetap melanggarnya. Dia mengatakan dia berkomitmen, tetapi kesetiaannya goyah ketika dia berada di sekitar pria lain. Dia berjanji untuk jujur, tetapi ceritanya tidak masuk akal. Ini bukan insiden yang terisolasi, mereka adalah bagian dari pola yang mengungkapkan karakter aslinya, dan sebanyak yang kamu inginkan untuk mempercayai kata-katanya, tindakannya lah yang perlu kamu perhatikan. Wanita yang menunjukkan perilaku tidak konsisten sering mengandalkan kebingungan sebagai senjata. Mereka tahu bahwa selama kamu tidak yakin, kamu akan tetap tinggal. Kamu akan terus memberi mereka manfaat dari keraguan, berharap segalanya akan berubah, tetapi itu tidak akan terjadi. Ketidakkonsistenan bukanlah kesalahan, itu pilihan, penolakan untuk menyelaraskan tindakan dengan kata-kata, karena melakukannya berarti akuntabilitas, dan akuntabilitas adalah sesuatu yang dihindari banyak orang, terutama dalam hubungan modern. Pikirkan tentang ini, seorang wanita yang benar-benar menghargaimu akan menunjukkannya. Dia tidak akan membuatmu menebak-nebak, dia tidak akan membuatmu mempertanyakan posisimu, atau bertanya-tanya apakah dia tulus. Kata-kata dan tindakannya akan selaras, menciptakan rasa aman dan percaya. Tetapi seorang wanita yang tidak konsisten, dia berkembang pada kekacauan yang dia ciptakan. Dia membuatmu tidak seimbang secara emosional karena itu memberinya kendali. Ketika kamu sibuk mencoba memahaminya, kamu tidak fokus pada dirimu sendiri, tujuanmu, atau pertumbuhanmu. Kamu terjebak di dunianya, memainkan permainannya. Sekarang, mari kita uraikan lebih lanjut. Perilaku tidak konsisten dapat mengambil banyak bentuk. Mungkin dia memberitahumu bahwa dia terlalu sibuk untuk bertemu denganmu, tetapi punya waktu untuk pergi keluar dengan teman-temannya. Mungkin dia mengatakan dia ingin membangun masa depan denganmu, tetapi tidak mendukung ambisimu atau berkontribusi pada hubungan dengan cara yang bermakna. Mungkin dia mengklaim dia setia, namun dia terus-menerus terlibat dengan pria lain, baik melalui komentar genit, pesan teks, atau percakapan yang tampaknya tidak berbahaya. Ini bukan kesalahan, ini pilihan, dan setiap pilihan yang dia buat yang tidak sesuai dengan kata-katanya adalah tanda bahwa dia tidak menghormatimu, waktumu, atau hubunganmu. Inilah kebenaran yang pahit, ketidakkonsistenan adalah bentuk ketidakpedulian. Ini adalah cara untuk mengatakan, aku akan melakukan apa yang aku inginkan, dan kamu hanya perlu menghadapinya. Ini adalah kurangnya pertimbangan untuk perasaanmu, kebutuhanmu, dan harapanmu, dan sebagai seorang pria, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah ini yang bersedia aku tolerir? Apakah aku baik-baik saja diperlakukan seperti renungan, dengan kepercayaanku terkikis sedikit demi sedikit? Jika jawabannya tidak, maka saatnya untuk bertindak. Pergi dari wanita yang tidak konsisten tidaklah mudah. Kamu telah menginvestasikan waktu, energi, dan emosi padanya. Kamu telah membangun koneksi, dan gagasan untuk melepaskannya bisa terasa seperti kehilangan. Tetapi inilah kenyataannya, berpegang pada seseorang yang tidak konsisten adalah kerugian yang jauh lebih besar. Setiap hari yang kamu habiskan untuk mencoba memahami sinyal campurannya adalah hari yang bisa kamu habiskan untuk dirimu sendiri, untuk membangun kehidupan yang memuaskan dan bermakna. Jangan buang waktumu pada seseorang yang tidak menghargainya. Psikologi modern menjelaskan perilaku ini dengan baik. Wanita yang bertindak tidak konsisten sering bergumul dengan konflik internal. Mereka mendambakan stabilitas, tetapi takut akan komitmen. Mereka menginginkan cinta, tetapi tidak mau berusaha keras. Dan alih-alih mengatasi masalah ini, mereka memproyeksikannya pada pasangan mereka, menciptakan siklus kebingungan dan ketidakstabilan emosional. Kamu tidak bisa memperbaikinya untuknya, itu bukan tugasmu. Tugasmu adalah mengenali tanda-tandanya, melindungi kedamaianmu, dan bergerak maju. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang apa yang seharusnya menjadi pria yang baik. Jadilah salah satunya.
Terapkan ini pada hubunganmu. Jangan buang waktu untuk mencoba mencari tahu mengapa dia tidak konsisten. Jangan berdebat tentang bagaimana seharusnya kesetiaan, rasa hormat, atau komitmen. Alih-alih, amati, perhatikan tindakannya, dan biarkan mereka memandu keputusanmu. Jika perilakunya tidak sesuai dengan nilai-nilaimu, pergi, bukan karena marah atau benci, tetapi karena rasa hormat diri. Inilah yang perlu kamu ingat, konsistensi adalah pilihan, cerminan karakter, nilai, integritas. Seorang wanita yang memilih untuk konsisten menunjukkan bahwa dia menghargai bukan hanya kamu, tetapi dirinya sendiri. Dia bertanggung jawab atas tindakannya, dia menindaklanjuti janjinya, dan dia membangun kepercayaan melalui perilakunya. Itulah jenis wanita yang layak untuk waktumu. Yang kurang dari itu hanyalah gangguan. Kepada para pria yang menonton ini, saya menantangmu untuk meningkatkan standarmu. Berhentilah puas dengan kata-kata tanpa tindakan. Berhentilah mentolerir kebingungan dan kekacauan dalam hubunganmu. Tuntut konsistensi, bukan melalui ultimatum, tetapi melalui tindakanmu sendiri. Tunjukkan bahwa kamu tidak akan puas dengan yang kurang dengan menolak untuk terlibat dengan wanita yang tidak memenuhi standarmu. Fokus pada dirimu sendiri, pertumbuhanmu, tujuanmu. Bangun kehidupan yang penuh tujuan sehingga hanya wanita yang benar-benar menghargaimu yang akan memiliki tempat di dalamnya. Nomor 4. Materialisme. Mari kita luruskan satu hal, jika seorang wanita lebih menghargai dompetmu daripada nilaimu sebagai seorang pria, dia tidak menjalin hubungan denganmu, dia melakukan transaksi. Dan kenyataan pahitnya adalah hubungan modern penuh dengan materialisme semacam ini. Terlalu banyak wanita saat ini yang melihat pria bukan sebagai pasangan, tetapi sebagai penyedia, sebagai mesin ATM yang tujuannya adalah untuk mendanai gaya hidup mereka. Dan jika kamu tidak mengenali dinamika ini sejak dini, kamu akan berakhir mencurahkan sumber daya hasil kerja kerasmu kepada seseorang yang tidak menghormatimu, tidak menghargaimu, dan tidak peduli tentang apapun selain apa yang bisa kamu berikan padanya. Materialisme adalah racun yang lambat. Itu dimulai dari hal-hal kecil. Dia mengisyaratkan ingin tempat kencan yang lebih mahal, hadiah yang lebih baik, atau liburan yang lebih mewah. Kamu menurutinya karena kamu ingin membuatnya bahagia, kamu pikir dia akan menghargai usahanya, tetapi dia tidak. Dia tidak mengucapkan terima kasih, dia tidak mengakui pengorbanan yang telah kamu lakukan untuk memberinya apa yang dia minta. Sebaliknya, dia menuntut lebih dan lebih dan lebih. Apa yang dimulai sebagai hubungan berubah menjadi pekerjaan, pekerjaanmu untuk membuatnya puas, bahkan jika itu mengorbankan ketenangan pikiranmu, stabilitas keuanganmu, dan harga dirimu. Ini bukan cinta. Cinta itu timbal balik. Cinta adalah tentang membangun sesuatu bersama, tentang saling mendukung, dan tentang berbagi beban, bukan hanya manfaat. Seorang wanita materialistis tidak peduli tentang membangun, dia hanya peduli tentang mengambil. Dia melihat uangmu sebagai sumber daya untuk dieksploitasi, bukan sebagai cerminan dari kerja keras, disiplin, dan ambisimu. Dan ketika uangnya habis, dia juga akan pergi. Itulah kenyataan yang kejam. Seorang wanita yang menghargaimu karena apa yang bisa kamu berikan akan pergi saat kamu tidak bisa memberikan lagi. Pikirkan tentang seberapa keras kamu telah bekerja untuk mencapai posisi kamu sekarang. Setiap dolar di rekening bankmu mewakili jam kerja, larut malam, pagi-pagi sekali, dan pengorbanan. Kamu telah mengorbankan waktu bersama teman, keluarga, dan bahkan dirimu sendiri untuk membangun kehidupan yang kamu miliki. Namun, dia memperlakukannya seolah-olah itu bukan apa-apa selain hak, seolah-olah itu adalah hadiahnya karena sekadar ada dalam hidupmu. Itu bukan kemitraan, itu parasitisme. Materialisme tidak selalu kentara, bukan hanya tentang dia menuntut hadiah atau mengharapkanmu membayar semuanya. Itu ada dalam cara halus dia meremehkan nilaimu di luar dompetmu. Dia tidak menunjukkan minat pada tujuan atau ambisimu kecuali itu menghasilkan keuntungan finansial. Dia tidak mendorongmu untuk menabung atau berinvestasi, sebaliknya dia mendorongmu untuk membelanjakan hal-hal yang menguntungkannya. Dia mengkritik usahamu untuk berhemat atau bertanggung jawab, menyebutmu pelit atau kikir ketika kamu menolak untuk memenuhi setiap keinginannya. Masyarakat modern telah memungkinkan perilaku ini. Media sosial dibanjiri dengan gambar-gambar wanita yang memamerkan gaya hidup mewah, tas mewah, liburan eksotis, santapan mewah, semuanya didanai oleh pria yang telah diyakinkan bahwa nilai mereka terikat pada kemampuan mereka untuk menyediakan. Dan para wanita ini, mereka mempostingnya dengan bangga,
bukan karena mereka bersyukur, tetapi karena mereka melihatnya sebagai hak mereka. Mereka telah diberitahu bahwa nilai seorang pria diukur dari apa yang bisa dia beli, bukan dari siapa dia. Dan disinilah semuanya menjadi lebih buruk. Ketika kamu mencoba menegurnya, dia akan membalikkan narasi. Dia akan menuduhmu bukan pria sejati, tidak aman, terancam oleh standarnya. Tetapi izinkan saya memberitahu kamu sesuatu, seorang pria sejati tidak membiarkan dirinya dimanfaatkan. Seorang pria sejati mengenali ketika dia dimanfaatkan dan memiliki kekuatan untuk pergi. Menyediakan untuk seseorang yang kamu cintai adalah terhormat, tetapi dieksploitasi bukanlah hal yang terhormat. Seorang wanita materialistis akan mengurasmu secara emosional, mental, dan finansial. Dia akan terus memindahkan tiang gawang, membuatmu percaya bahwa jika kamu memberinya satu hal ini, satu liburan ini, satu hadiah ini, satu peningkatan gaya hidup ini, dia akhirnya akan puas, tetapi dia tidak akan pernah puas. Materialisme adalah lubang tanpa dasar. Tidak peduli seberapa banyak kamu tuangkan ke dalamnya, itu tidak akan pernah cukup. Dia akan selalu menemukan alasan untuk menginginkan lebih, dan kamu akan dibiarkan mengejar standar yang mustahil, mengorbankan kebahagiaanmu sendiri dalam prosesnya. Tetapi mari kita perjelas, ini bukan tentang menghindari wanita yang menghargai hal-hal yang bagus. Tidak ada yang salah dengan menikmati kemewahan hidup. Masalahnya muncul ketika kemewahan itu menjadi dasar ketertarikannya padamu. Seorang wanita yang benar-benar menghargaimu akan melihat nilaimu di luar dompetmu. Dia akan peduli tentang karaktermu, integritasmu, dan visimu untuk masa depan. Dia tidak akan membutuhkan validasi materi yang konstan untuk merasa aman dalam hubungan itu. Dia akan ingin membangun kehidupan bersamamu, bukan hanya menuai manfaat dari kehidupan yang telah kamu bangun sendiri. Dan jangan tertipu oleh alasan, aku hanya suka hal-hal yang lebih baik dalam hidup, aku terbiasa dengan standar tertentu, aku pantas diperlakukan seperti ratu. Ini adalah bendera merah, bukan ciri kepribadian. Seorang wanita yang terus-menerus membenarkan perilaku materialistisnya menunjukkan siapa dia sebenarnya. Percayalah padanya, jangan biarkan dirimu dibutakan oleh penampilannya, pesonanya, atau kasih sayangnya yang sementara. Hal-hal ini memudar, tetapi kerusakan yang disebabkan oleh materialisme dapat bertahan seumur hidup. Inilah yang perlu kamu lakukan, lindungi sumber dayamu, uangmu, waktumu, energimu. Ini terbatas dan berharga. Jangan sia-siakan pada seseorang yang tidak menghargai nilai sebenarnya. Tetapkan batasan. Jika dia menolak, jika dia membuatmu merasa bersalah, jika dia membuatmu merasa kurang karena memprioritaskan kesejahteraanmu sendiri, pergi. Seorang wanita yang menghormatimu akan menghormati batasanmu, termasuk batasan keuanganmu. Dia tidak akan menekanmu untuk menghabiskan di luar kemampuanmu atau mengorbankan tujuanmu untuk keinginannya. Fokuslah untuk menemukan wanita yang selaras dengan nilai-nilaimu, wanita yang memahami pentingnya kerja keras, tanggung jawab, dan dukungan bersama, wanita yang bersedia berkontribusi, bukan hanya mengambil. Karena pada akhirnya, hubungan adalah kemitraan. Ini tentang dua orang yang bersatu untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, dan itu tidak bisa terjadi jika satu orang hanya tertarik untuk mengambil sementara yang lain dibiarkan memberi. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah dia menambah nilai dalam hidupmu atau hanya mengambilnya? Apakah dia membantumu tumbuh atau menghambatmu? Apakah dia membangun bersamamu atau hanya menghabiskan apa yang telah kamu bangun? Ini adalah pertanyaan yang akan mengungkapkan apakah dia layak untuk waktumu atau hanya gangguan materialistis lainnya. Kepada para pria yang menonton ini, kendalikan hubunganmu. Jangan biarkan materialisme merampas kedamaianmu, kemajuanmu, atau tujuanmu. Kenali tanda-tandanya, tetapkan standarmu, dan tuntut lebih. Dan jika kamu bersama seseorang yang tidak bisa melihat nilaimu di luar dompetmu, beranilah untuk pergi. Karena seorang pria yang menghargai dirinya sendiri tidak akan puas dengan hubungan yang dibangun di atas pengambilan, bukan pemberian. Nomor 5, menggoda orang lain. Menggoda adalah seni yang halus ketika dilakukan dengan sengaja, tetapi ketika kamu berada dalam hubungan yang berkomitmen, itu bukan hanya isyarat yang tidak berbahaya, itu pengkhianatan dalam gerakan lambat. Kamu tahu perasaannya, kamu bersamanya di suatu pertemuan, dan perhatiannya tidak tertuju padamu. Matanya berlama-lama sedikit terlalu lama pada orang lain, dia tertawa sedikit terlalu keras pada lelucon mereka, memiringkan kepalanya dengan cara yang sugestif, dan mengirimkan sinyal ke ruangan bahwa dia tersedia untuk diperhatikan.
Perasaan tidak nyaman di perutmu memberitahu semua yang perlu kamu ketahui. Ini tidak normal dan tidak dapat diterima. Tetapi apa yang dia katakan ketika kamu menghadapinya? Kamu paranoid, itu tidak berarti apa-apa, kamu terlalu banyak berpikir. Frasa-frasa ini dirancang untuk membungkammu, untuk membuatmu mempertanyakan instingmu sendiri. Tetapi instingmu benar, perilakunya berbicara banyak, bahkan ketika kata-katanya mencoba menenggelamkannya. Seorang wanita yang menggoda orang lain saat bersamamu mengirimkan pesan yang jelas, kehadiranmu tidak cukup untuk menahan fokusnya. Itu bukan cinta, itu tidak hormat. Hubungan modern telah membuat masalah ini semakin rumit. Media sosial telah mengubah menggoda menjadi permainan 24/7. Bukan hanya cara dia berinteraksi dengan pria secara langsung, tetapi juga cara dia terlibat secara online. Dia menyukai, terstrap, meninggalkan emoji hati di bawah postingan pria lain, mengirim pesan langsung, atau memposting gambar sugestif dirinya dengan keterangan yang mengundang perhatian. Dan ketika kamu membicarakannya, dia menyebutmu mengontrol. Tetapi mari kita jujur, tidak mengontrol untuk mengharapkan kesetiaan dan rasa hormat, itu adalah hal mendasar dalam hubungan yang berkomitmen. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa dia melakukannya? Mengapa dia mencari validasi dari pria lain ketika dia sudah mendapatkan perhatianmu? Jawabannya terletak pada psikologinya. Beberapa wanita kecanduan validasi. Tidak cukup bagi mereka untuk mendapatkan persetujuan satu pria, mereka mendambakan perhatian banyak orang. Mereka perlu merasa diinginkan, dikejar, dan dikagumi, bahkan jika itu mengorbankan hubungan mereka. Mereka akan membenarkannya dalam pikiran mereka, mengatakan pada diri mereka sendiri itu tidak berbahaya, tetapi itu tidak berbahaya. Itu menggerogoti kepercayaan dan keamanan yang membentuk dasar dari kemitraan apapun. Ketika seorang wanita menggoda orang lain, dia tidak hanya tidak menghormatimu, dia juga tidak menghormati hubungan itu. Dia merusak eksklusivitas yang seharusnya mendefinisikan ikatanmu. Dan jangan kita tutupi, menggoda adalah jalan yang licin. Itu dimulai dengan pandangan, senyuman, lelucon, tetapi jarang berakhir di sana. Niat dibaliknya jelas, dia menguji batasan, melihat seberapa jauh dia bisa mendorong tanpa menghadapi konsekuensi. Dan jika dia bersedia menggoda secara terbuka, bayangkan apa yang dia lakukan saat kamu tidak ada. Seorang wanita yang setia tidak mencari perhatian dari pria lain karena dia tidak membutuhkannya. Dia tahu nilainya dan dia tahu nilai pria yang bersamanya. Dia menghormati hubungan itu cukup untuk menghormati batasannya, baik di depan umum maupun secara pribadi. Tetapi seorang wanita yang menggoda orang lain, dia memprioritaskan egonya di atas kepercayaanmu. Dia bermain api, tahu betul bahwa itu bisa membakar semua yang telah kamu bangun bersama. Mari kita bicara tentang alasan yang akan dia gunakan untuk membenarkan perilakunya, itu hanya kesenangan yang tidak berbahaya, aku hanya bersikap ramah, kamu terlalu sensitif. Ini adalah pengelakan, upaya untuk membuatmu meragukan diri sendiri. Tetapi tidak ada yang tidak berbahaya tentang menggoda ketika kamu berada dalam hubungan yang berkomitmen. Itu adalah sinyal kepada dunia bahwa dia tidak sepenuhnya berinvestasi padamu, dan jika dia tidak sepenuhnya berinvestasi, lalu apa gunanya? Kamu perlu mengajukan beberapa pertanyaan sulit kepada dirimu sendiri. Mengapa kamu mentolerir perilaku ini? Mengapa kamu menerima hubungan di mana kamu terus-menerus menebak-nebak kesetiaannya? Seorang wanita yang menggoda orang lain tidak menunjukkan cinta padamu, dia menunjukkan bahwa dia lebih menghargai perhatian daripada dia menghargai hubungan itu, dan sebagai seorang pria, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang melihatmu sebagai cukup, yang tidak membutuhkan validasi orang lain untuk merasa aman dalam dirinya sendiri. Pergi dari wanita seperti ini tidaklah mudah. Dia mungkin memiliki kualitas lain yang membuatmu ingin tetap tinggal. Mungkin dia cantik, menawan, atau menyenangkan untuk diajak bergaul, tetapi inilah kenyataannya, kecantikan memudar, pesona itu sementara, dan kesenangan tidak membangun hubungan yang langgeng. Kesetiaan, rasa hormat, dan kepercayaanlah yang membangun, dan jika dia tidak memberimu itu, maka dia tidak memberimu apapun yang bernilai nyata. Di dunia saat ini di mana menggoda sering diabaikan sebagai tidak berbahaya atau bahkan dirayakan, dibutuhkan kekuatan untuk mempertahankan pendirianmu. Dibutuhkan keberanian untuk menuntut kesetiaan dan untuk pergi ketika kamu tidak mendapatkannya, tetapi itulah yang perlu kamu lakukan, karena tetap dalam hubungan dengan seseorang yang menggoda orang lain hanya akan mengikis kepercayaan dirimu, kedamaianmu, dan harga dirimu.
Jangan kita abaikan implikasi yang lebih dalam dari tindakannya. Menggoda bukan hanya pengkhianatan kepercayaanmu, itu adalah cerminan karakternya. Seorang wanita yang menggoda orang lain kurang memiliki kedewasaan emosional dan integritas untuk berada dalam hubungan yang berkomitmen. Dia didorong oleh kebutuhannya akan perhatian, bukan oleh komitmennya padamu, dan tidak peduli seberapa banyak kamu mencoba untuk berunding dengannya, membenarkan perilakunya, atau berharap dia akan berubah. Kenyataannya adalah bahwa dia tidak akan berubah. Perubahan harus datang dari dalam, dan jika dia tidak melihat ada yang salah dengan apa yang dia lakukan, dia tidak akan berhenti. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Pertama, kenali polanya. Jangan abaikan instingmu. Jika perilakunya membuatmu tidak nyaman, ada alasannya. Kedua, atasi secara langsung. Lakukan percakapan dan jelaskan bahwa tindakannya tidak dapat diterima. Jika dia tidak mau berubah atau mengabaikan kekhawatiranmu, anggap itu sebagai isyaratmu untuk pergi. Jangan buang waktumu untuk mencoba memperbaiki seseorang yang tidak ingin diperbaiki. Energimu lebih baik dihabiskan untuk membangun kehidupan dan hubungan dengan seseorang yang menghargaimu cukup untuk menghormati batasanmu. Dan akhirnya, fokus pada dirimu sendiri. Bangun kepercayaan dirimu, tujuanmu, dan visimu untuk masa depan. Semakin kuat kamu sebagai seorang pria, semakin kecil kemungkinan kamu mentolerir ketidakpedulian atau kesetiaan. Ketika kamu menghargai dirimu sendiri, kamu menarik orang-orang yang menghargaimu juga, dan ketika kamu bertemu dengan seorang wanita yang menggoda orang lain, kamu akan mengenalinya apa adanya, bendera merah, dan kamu akan memiliki kekuatan untuk pergi tanpa ragu-ragu. Permainan pikiran, ketidakpedulian, ketidakkonsistenan, materialisme, menggoda orang lain, ini bukan kekurangan kecil. Ini adalah pemecah kesepakatan. Ini adalah tanda-tanda bahwa wanita yang bersamamu tidak selaras dengan nilai-nilaimu, tujuanmu, misimu, dan sebagai seorang pria, misimu didahulukan. Tanpa itu, kamu tersesat. Sakit untuk pergi, sakit untuk melepaskan seseorang yang kamu pedulikan, tetapi yang lebih menyakitkan adalah tetap dalam hubungan yang mengurasmu, tidak menghormatimu, dan menahanmu. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Kamu pantas mendapatkan kedamaian, kejelasan, rasa hormat, dan kesetiaan. Komentari di bawah jika ini beresonansi denganmu. Ketik, rasa hormat tidak bisa dinegosiasikan, dan jika kamu siap untuk mengendalikan hidup dan hubunganmu, berlangganan saluran ini. Dukunganmu membantu menyebarkan pesan ini kepada pria yang paling membutuhkannya.